Bab 16. Menyerah. Suara mobil terdengar sedang memasuki halaman rumah Richard. Sudah pasti itu adalah mobil yang di dalamnya ada Helen dan Naya. Helen berjalan memasuki ruangannya. Naya mengikuti di belakangnya sambil menentang paperback belanjaannya. Ketika sudah sampai di ruang tamu, Alex yang melihat Naya sedikit kesusahan langsung inisiatif membantu. Nay, aku bantu ya, kasihan cewek cantik bawain banyak barang kayak gini. Terima kasih, ucap Naya sambil tersenyum. Ia menghargai orang yang ingin menolongnya, makanya ia tak menolak sama sekali. Toh, jika ia menolak, Alex pun akan tetap menolongnya. Alex dan Naya pun pergi ke dapur, lalu ke kamar Elnan untuk meletakkan belanjaan baju Elnan. Sementara Helen hanya menyapa Ethan dan Richard sebentar kemudian pergi ke kamarnya. 15 menit telah berlalu, namun Alex belum juga kembali berkumpul bersama Ethan dan Richard. Hal itu membuat Richard gamang. Masa hanya membantu mengantarkan belanjaan sampai selama ini? Apa Alex mencari-cari kesempatan? Kenapa sih kelihatannya gelisah sekali? Takut Naya dan Alex jadian? Atau takut mereka melakukan sesuatu yang bukan-bukan? Tanya Ethan. Pertanyaan yang Ethan lontarkan tepat sasaran. Hal itulah yang membuat Richard gelisah. Meski tidak ada jawaban atas pertanyaannya, Ethan paham jawaban apa yang Richard berikan dari tatapan matanya. Kalau suka ya kejar, jangan diam aja. Meskipun saingan sama sahabat sendiri tidak apa-apa. Lagian Alex pun belum bertindak sampai nembak Naya. Mumpung belum terlambat, ucap Ethan seperti orang bijak. Richard yang mendengar pun sampai takjub. Ia refleks meletakkan tangannya di dahi Ethan. Tidak panas kok, normal padahal. Apa jangan-jangan kesurupan? Terang Richard. Sembarangan, sanggah Ethan sambil menjauhkan tangan Richard dari dahinya. Habisnya ini seperti bukan dirimu, jawab Richard masih keheranan. Anggap saja ada jin baik yang merasukiku. Nah, itu ngaku kalau kesurupan. Ethan tak lagi mau membahas ucapan Richard. Ia tak mau dibilang kesurupan, tapi dia sendiri yang bilang kerasukan jin. Aneh bukan? Di sisi lain, Alex membantu Naya mengeluarkan belanjaan yang isinya baju dan celana Elnan di kamar Elnan. Padahal tidak usah sampai membantuku mengeluarkan belanjaan ini, Lex. Kau kembali bergabung dengan yang lainnya saja. Aku bisa sendiri. Tidak apa-apa, aku ingin membantumu, Nay. Sekalian pendekatan, gumam Alex. Hah? Kau bilang apa, Lex? Tanya Naya yang seperti mendengar Alex bicara namun tidak jelas. Ah, bukan apa-apa, jangan dipikirkan. Baiklah. Naya pun beralih ke box bayi di mana Elnan sedang nyenyak-nyenyaknya tidur. Ia melihat bayi itu dengan penuh cinta. Alex pun semakin terpesona melihat pemandangan itu. Ia membayangkan menikah dengan Naya, lalu memiliki anak. Dia dan Naya menjaga anak mereka dengan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya, Lex, hai Lex, suara Naya menghentikan lamunannya. Tersebut, Alex kembali pada realita. Hah, kenapa, Nay? Tanya Alex. Tidak apa-apa, hanya saja kau melamun tadi. Oh, hehehe. Nay, lelaki seperti apa yang kau suka? Tanya Alex secara gamblang. Yang setia dan jujur, jawab Naya. Lalu apalagi kau suka lelaki kaya, tampan, atau seorang bos? Aku tidak terlalu memandang fisik ataupun status, karena keduanya adalah bonus.
bonus yang diberikan Tuhan. Yang terpenting, aku dan orang yang aku sukai nantinya bisa saling setia dan jujur tentang apa yang dialami masing-masing. Tentunya juga harus saling percaya, karena kepercayaan itu salah satu hal yang penting dalam sebuah hubungan. Mendengar jawaban dari Naya, ia merasa ciut sekali. Pasalnya, ia merupakan laki-laki yang tidak setia dan tidak jujur. Ia suka berganti-ganti wanita. Ia juga sering memohongi mantan pacarnya yang terdahulu. Apakah aku harus menyerah sebelum berperang? Aku bahkan takut. Aku takut tak bisa jujur padamu tentang masa laluku. Tiba-tiba Alex menghela napas berat. Sepertinya ia memang harus menyerah. Nay, aku turun ke bawah ya. Naya mengangguk. Ia heran sendiri. Alex tampak murung ketika Naya menjawab pertanyaan tentang kriteria lelaki yang disukai Naya. Apa ucapanku tadi menyinggung perasaannya? Tapi kenapa? Tidak mungkin dia suka padaku. Aku hanya gadis biasa. Alex menghampiri Ethan dan Richard dengan wajah yang murung. Ia baru kali ini menyerah sebelum berperang. Entah kenapa ucapan Naya tadi membuatnya down seperti ini. Apa ada dengannya? Tadi ia masih ceria ketika hendak membantu Naya. Sekarang turun dari lantai atas jadi murung seperti ini. Apa jangan-jangan dia sudah menyatakan perasaannya? Lalu Naya menolaknya? Itulah yang ada di pikiran Ethan. Tidak terjadi sesuatu di sana kan? Sampai Alex datang dengan wajah kusut. Hal tersebutlah yang dipikiran Richard. Ethan dan Richard tidak bertanya apapun pada Alex karena mereka berdua sudah paham akan sifat Alex. Ia malas menjawab pertanyaan siapapun jika moodnya tidak baik. Sore pun berganti malam. Naya duduk termenung di pinggir balkon kamar Elnan. Ia melihat ribuan bintang di langit yang berkelip-kelip, serta bulan sabit yang menemani mereka. Angin malam berhembus, menusuk hingga tulang rusuknya. Namun, Naya tetap menikmatinya. Ia rindu suasana seperti ini. Ketika ia duduk di pangkuan ibunya, lalu menanyakan banyak hal tentang dunia. Tanpa Naya ketahui, rupanya Richard sedang melihat Naya diam-diam di jendela kamarnya. Padahal kau hanya duduk di sana memakai baju tidur longgar. Namun kenapa begitu menarik untuk dilihat? Bagaimana jika kau memakai baju atau dress? Mungkin aku akan langsung menerkanmu saat itu juga. Itulah Richard. Meski ia terlihat jatuh cinta, namun jangan salah. Pikiran mesumnya tetap ada dan mendarah daging. Kau tahu Nay, hanya memikirkanmu saja sedang memakai pakaian saja sudah membuatku bergairah. Milik Richard sudah sesak dan berdiri, entah kerasukan hantu atau dari mana. Richard mengetuk pintu kamar Elnan ketika sudah tak bisa menahannya. Pintu pun dibuka oleh Naya. Gadis itu langsung kembali ke balkon kamar. Ia berpikir jika Richard hanya ingin melihat Elnan sebelum beristirahat. Siapa sangka sama sekali tak mendekati box bayi milik Elnan. Richard malah mendekati Naya. Naya tak melihat itu sebab ia berdiri menatap bintang di langit. Tiba-tiba sebuah tangan melingkar di perutnya. Naya kaget dan hendak melepaskan pelukan itu. Jangan bergerak-gerak. Kau membuat sesuatu yang sudah terbangun semakin sesak. Naya tak mengerti apa yang diucapkan Richard padanya. Ia pun berusaha untuk tetap melepaskan pelukannya itu. Sudah ku bilang, jangan gerak-gerak Nay. Terima saja pelukan ini. Naya merasakan sesuatu yang keras.
Ia pun memilih diam daripada terjadi hal yang tidak diinginkan untuk kedua kalinya. Aku suka wangi tubuhmu. Richard menaruh dagunya di bahu Naya. Nah, begitulah ceritanya ya. Bagaimana cerita selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar admin selalu update untuk video-video selanjutnya, episode bab selanjutnya. Apabila admin banyak salah dalam pengucapan maupun perkataan atau tulisan, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya.